Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Rifai. Saya berasal dari mahasiswa UINSU Sumatera Utara. Saya di sini akan menyampaikan tema saya yang berjudul Pendidikan Islam untuk Pemberdayakan Masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu hadis tematik. Hai kawan-kawan, tahukah kalian apakah pendidikan Islam itu? Nah, saya sini akan menyampaikannya. Pendidikan Islam itu adalah memiliki peran penting dalam pemberdayaan umat Islam. Melalui pendidikan, umat Islam itu dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam serta nilai-nilai prinsip yang terkandung di dalamnya. Pendidikan Islam juga dapat memberikan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia modern. Nah, mengapa pendidikan Islam berguna untuk pemberdayaan manusia? Itu karena pendidikan Islam untuk pemberdayaan umat Islam dapat mencakup beragam topik yang dapat membantu umat Islam untuk memahami ajaran Islam secara komprehensif dan menjadi individu yang berdaya. Nah, berikut adalah beberapa materi yang dapat dijadikan sebagai pembagian dari pendidikan Islam untuk pemberdayaan umat Islam. Nah, yang pertama itu adalah ajaran agama. Materi ini mencakup pemahaman tentang ajaran dasar Islam seperti keimanan, ibadah, akhlak, dan hukum-hukum Islam. Nah, yang kedua itu adalah sejarah Islam. Materi ini mencakup pemahaman tentang sejarah perkembangan Islam, kehidupan Rasulullah SAW, periode Khulafaur Rasyidin, dan peradaban Islam. Nah, materi yang ketiga yaitu adalah etika dan akhlak. Nah, maksudnya itu adalah materi ini mencakup pembelajaran tentang nilai-nilai etika dan akhlak dalam Islam seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan keadilan. Nah, yang keempat adalah pendidikan karakter. Materi ini mencakup pembelajaran tentang pengembangan karakter mulia seseorang seperti disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan keberanian. Nah, materi yang keenam yaitu pendidikan keilmuan. Materi ini mencakup pembelajaran tentang ilmu pengetahuan seperti teknologi, kedokteran, ekonomi, hukum, dan bidang keilmuan lainnya. Kemudian ada beberapa pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, yang pertama adalah pendidikan agama. Pendidikan agama ini merupakan bagian penting dalam pendidikan Islam. Melalui pendidikan agama Islam dapat mempelajari Al-Quran, fikih, hadis, akhlak, dan sejarah Islam. Nah, pendidikan yang kedua yaitu pendidikan karakter. Pendidikan ini adalah bagian integral dari pendidikan Islam. Melalui pendidikan karakter, umat Islam dapat mengembangkan sikap dan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Nah, pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan keilmuan. Maksud dari pendidikan ini adalah bidang-bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran, ekonomi, hukum juga penting tuh dalam pemberdayaan Islam. Nah, pendidikan terakhir yaitu kewirausahaan. Pendidikan ini adalah pendidikan yang dapat membantu umat Islam untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Melalui pendidikan kewirausahaan, umat Islam dapat menjadi keterampilan bisnis manajemen keuangan, bisnis pemasaran, dan bisnis inovasi untuk menciptakan peluang kerja dan pengembangan usaha. Mungkin itu saja sih materi dari saya untuk para kawan-kawan yang ada di luar sana. Kemudian nih ada nih pertanyaan dari teman-teman nih atau para netizen, yaitu satu, apa yang termasuk dalam ajaran Islam? Nah, itu ada keimanan, ibadah, akhlak, dan hukum-hukum agama. B. Sejarah Islam dan peradaban Islam. Dan yang C. Ketika.
etika dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang D adalah pendidikan karakter dan kewirausahaan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah siapa yang menjadi panutan dalam sejarah perkembangan Islam? A. Nabi Muhammad SAW. B. Khulafaur Rasyidin. C. Para ulama dan cendekiawan Islam. D. Semuanya jawabannya benar. Pertanyaan nomor 3 adalah apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter dalam Islam? A. Pembelajaran tentang nilai-nilai etika dan akhlak. B. Pengembangan karakter mulia seperti disiplin dan tanggung jawab. C. Pendidikan untuk menjawab individu yang bertanggung jawab dan berperilaku baik. Dan D. Semuanya jawabannya benar. Pertanyaan keempat adalah apa manfaat dari pendidikan kewirausahaan dalam Islam? A. Membantu umat Islam menjadi mandiri secara ekonomi. B. Menciptakan lapangan kerja dari sendiri maupun orang lain. C. Mengembangkan keterampilan bisnis, manajemen keuangan, dan pemasaran. Dan D. Semua jawabannya benar. Nah, pertanyaan terakhir adalah mengapa pendidikan keilmuan penting dalam Islam? A. Membantu umat Islam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan. B. Kontribusi positif dalam pembangunan masyarakat dan negara. C. Meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi, kedokteran, ekonomi, dan hukum. D. Semua jawabannya benar. Nah, itu adalah 5 pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, kepada teman-teman yang ingin membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari sana, boleh teman-teman mengkomennya di bawah. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Saya Ahmad Repe undur diri. Sekian dan see you next time. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.